Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ada daerah yang dikenal sebagai sentra pengrajin pisau dan golok. Uniknya, pisau dan golok hasil produksi Sukabumi ternyata merajai pasar Jawa Barat. Bahaya, kabur. Pisau-pisau dari Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi sudah bermain di pasar luar negeri. Bahkan baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan souvenir pedang buatan pengrajin Cibatu kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Wah, keren ya! Produk buatan Indonesia bisa menembus panggung dunia Secret Lovers. Di depan Jalan Sukabumi Bogor, berderet sejumlah toko yang menjual produk berbahan logam seperti senjata tajam jenis pisau, golok, parang, katana, hingga perkakas perkebunan seperti cangkul maupun arit. Harganya pun bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga belasan juta rupiah. Desa Cibatu awalnya disebut Kampung Logam karena di sini banyak bengkel-bengkel kecil pembuat aneka kerajinan logam seperti pisau dan golok. Masyarakat Cibatu sejak dulu dikenal sebagai pandai besi handal di Jawa Barat. Dari tangan-tangan pengrajin inilah lahir produk pisau dapur kualitas ekspor. Untuk membuat pisau yang baik, tentunya membutuhkan bahan baku yang berkualitas pula. Ini kan tadi ada yang dari bekas mobil truk, ada yang bekas buat alat memotong batu dan lain-lain. Kenapa pilih baja tipe seperti ini? Selain penggunaannya lebih mudah, juga kandungan karbon sama kromiumnya udah layak buat pisau lah. Oh gitu. Udah standar lah. Bahan baku yang baik untuk pisau adalah baja tahan karat, terutama baja karbon tinggi yang tahan korosi. Baja karbon memiliki ketajaman dan ketahanan tinggi dibanding baja tahan karat. Pisau berkualitas membutuhkan bahan baku yang punya daya tahan kuat dan tahan panas. Tapi sekarang banyak pisau terbuat dari bahan titanium yang lebih ringan meski kuat dan tahan karat. Namun bilahnya cenderung lebih lunak dan tidak setajam baja. Jadi pisau titanium sering dilapisi material lain agar lebih tajam. Sudah ada bahan bakunya seperti ini ya. Baru kita pola ya. Polanya pakai kardus, karton ya. Jadi kalau untuk membuat pisau ini dalam satu bahan itu harus muat banyak polanya ya. Kenapa? Karena mahal. Bayangin aja, 1 kilo ini bisa 25.000, 30.000 ya kan? Coba kalau misalkan ada 10 kilo, boncos juga. Makanya dalam satu bahan plat ini, besi baja ini harus banyak biar nggak rugi-rugi amat gitu ya Kang ya. Dalam satu plat baja ini bisa muat sekitar 4-5 pisau kecil atau dikenal dengan karimbit. Tapi untuk pisau dapur hanya bisa sekitar 3 pisau saja. Jadi setelah mendapatkan pola, baja dipotong dengan alat khusus, tidak menggunakan gerinda, tapi justru api yang ditambahkan angin. Biar si gasnya tuh stabil, tambahin angin. Tambahin angin. Terus yang ini di atas? Yang tengah angin juga sama, tapi ini tekanannya lebih gede. Oh gitu. Buat potongnya. Oke, buat memotongnya. Oh gitu ya. Oh. Jadi kalau dibuka dia makin gitu ya. Oke. Baru habis itu kita potong nih ya besi ya. Semakin tinggi semakin gampang dipotong harusnya. Alat pemotong baja atau besi ini disebut cutting torch atau obor potong. Alat ini menggunakan api yang sangat panas. Nyala api inilah yang dapat melelehkan dan memotong logam secara presisi. Untuk memotong baja ada caranya. Pertama, pastikan tekanan oksigen dan anginnya sudah sesuai. Setelah besi yang dipanaskan berubah jadi merah, barulah baja siap dipotong. Api tidak boleh digerakkan terlalu cepat, dan yang paling penting harus stabil memegangnya, tidak boleh naik turun, karena sekali bergerak, bajanya jadi keras dan tidak terpotong sempurna. Ya, jadi kalau buat kita motong ini harus satu jalan. Dan pastiin kalau misalkan dia besinya udah merah dulu baru kita geser ya. Baru kita geser sampai dia benar-benar motong kayak gini nih. Nah, kalau misalkan kita nggak sejalan berarti gagal berarti ya? Gagal tuh. Setelah pisau sudah terbentuk, baru digerinda agar permukaan bilah pisau dan bagian ujungnya menjadi lebih halus.
Kampung Cibatu terbilang unik karena masing-masing rumah tidak membuat proses pembuatan pisau secara utuh, melainkan hanya sebagian prosesnya saja. Jadi, satu bengkel fokus membuat pola dan memotong pisau. Bengkel lain menghaluskan dan menempa pisau. Ada juga yang hanya membuat gagang dan sarung saja. Nah, ini kita nunggu dulu yang mau ditempanya sampai panas, ya. Sampai dia panas siap ditempanya. Kita nanti tempanya di sini, bukan alat kayu ya, ini besi nih. Kayak kita mau bikin palunya Thor, ya kan? Krang ya. Kita nanti coba lihat bisa nggak ya? Selanjutnya, bilah pisau dibakar dengan arang dan menggunakan blower. Arang yang digunakan adalah arang bambu karena arang bambu memiliki daya tahan panas yang baik dibandingkan arang kayu. Bahkan arang bambu mampu tahan di suhu paling tinggi yaitu 2000 derajat Celcius. Nah, waktunya memanaskan bilah pisau dengan suhu tinggi nih, sekitar 500 sampai 1000 derajat Celcius. Ketika bilah pisau dalam kondisi panas, langsung didinginkan secara cepat dengan air dan oli agar menjadi keras, tajam, dan daya tahannya lebih lama. Nah, ini cara untuk menempa pisau atau menempa golok. Nah, dia nih caranya nih. Dia sampai panas ditempa sama 2 orang. Saya belum bisa. Kenapa? Karena tempaannya tuh harus pas. Ketukannya harus sama. Kalau nggak sama nanti goloknya yang tadinya harusnya lurus jadi mengkol. Jadi belok, jadi ngelengkung gitu ya. Nah, makanya harus orang profesional. Bukannya saya nggak mau ya. Menempa baja panas tak boleh sembarang orang. Harus yang ahli dan tahu cara yang benar menempa bilah pisau atau golok. Kemampuan yang dibutuhkan adalah kemampuan fisik. Bilah besi atau baja harus dipukul sangat kuat sampai pipih. Selain itu, palunya juga tidak ringan circuit lover. Beratnya saja bisa mencapai 10 sampai 15 kg. Gak heran untuk mengangkatnya cukup sulit loh, apalagi untuk menempa besinya ya. Selain fisik, para pandai besi di Cibatu harus bisa menempa secara akurat. Kalau pukulan meleset, bisa kena orang lain. Belum lagi nanti hasilnya tidak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Setelah bilah pisaunya jadi, masuk ke proses finishing. Proses ini meliputi penghalusan dan pengamplasan. Mengamplas seluruh permukaan pisau dilakukan secara bertahap, dari amplas kasar hingga halus. Selanjutnya, giliran memoles pisaunya nih secret lovers, menggunakan mesin poles yang mirip roda berputar. Tujuannya untuk menghasilkan bilah pisau yang lebih mengkilap. Proses terakhir yaitu penajaman. Caranya dengan mengasah mata pisau dengan batu asahan untuk mendapatkan ketajaman optimal. Setelah itu, baru ditempelkan gagang pisaunya. Nah, sebelum dijual, biasanya pisau-pisau dari Cibatu harus diuji dulu ketajamannya. Yang udah diasah jadinya begini. Ini sebenarnya pisau buat motong daging ya. Bukan buat pisau dapur. Kalau pisau dapur dia lebih kecil lagi dan dia agak runcing. Tapi ini tajamnya jangan ditanya lah. Ya kan? Tajam betul ini. Kertas saja belah. Kan luar biasa nih tajamnya ya. Kalau botol beda lagi. Kampung Cibatu sudah dikenal sebagai sentra pengrajin logam sejak zaman kolonial Belanda. Bahkan dulu sempat ada 8.000 senjata rusak dari Jepang diperbaiki oleh pengrajin lokal asal Cibatu. Sekarang, lebih dari 100 kepala keluarga di Cibatu menggantungkan hidupnya dari kerajinan logam. Penjualannya tak lagi sebatas Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa, tapi sudah menembus pasar mancanegara. Seperti Malaysia, Thailand, Brunei, Inggris, Turki, hingga kawasan Timur Tengah.